Hai semuanya, jadi di video yang lalu itu kan gue sempat ngebahas soal gamepad layout PS ya, yaitu si WGP 12S, dan di video itu ada yang komen mereka prefer nunggu yang versi yang lebih bagusnya daripada si WGP 12S, dan akhirnya keluar juga versi yang lebih bagusnya. Ini namanya Fanatec WGP 16 Nova 2. Jadi ini bisa dibilang adalah penerusnya dari Nova yang sebelumnya lah. Secara layout dia ini ngebawa layoutnya PS, jadi kurang lebih sama kayak Nova yang sebelumnya ya. Cuman bedanya si WGP 16 ini dia ngebawa layoutnya DualSense. Bahkan secara ergonomis pun mereka bilang sendiri kalau mereka ini ngikutin ergonomisnya si DualSense. Jadi kayak 1:1, dan pas gue coba sih memang ergonomisnya enak ya. Cuman karena gue belum pernah nyobain DualSense, jadi gue belum bisa memvalidasi apakah hal ini benar gitu. Cuma menurut gue secara ergonomis dia enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, oke. Dan cuman ya karena gue pecinta layout Xbox, jadi gue ngerasa analognya rasanya itu rada kejauhan. Tapi jangan dengerin gue karena gue bukan pecinta layout PS. Buat harganya itu dia pricingnya di 409.000 ya harga promonya, dan dia tuh ada yang bundling sama charging dock harganya jadi 518.000. Jadi nambah 100 dapat charging dock. Dan secara pricing dia itu bisa dibilang kurang lebih sama kayak si WGP 15 V2 yang paling basicnya lah. Jadi fitur utama kayak mechanical switch di semua buttonnya itu nggak ada di sini. Dan jujur gue penasaran apakah kedepannya akan ada Nova 2 Pro atau WGP 16 Pro. Gue masih belum tahu karena sampai saat ini gue belum mencium wangi-wangi akan ada Nova 2 Pro. Cuman ya kita lihat nanti aja. Oke, secara desain kurang lebih kayak begini. Tadi gue udah bilang dia itu kurang lebih sama kayak DualSense desainnya. Paling di bagian tengahnya ini ada kayak biasa ada touchpadnya dan ada detail-detail button-button dari yang digunakan sama layout PS gitu ya, kayak kotak X, segitiga, bulat. Nah di sini tuh ada semua. Terus di bawahnya ada home button, ada speaker, ada turbo button. Terus di bagian bawahnya itu ada port jack 3,5 Tiara RS. Jadi kalau kalian pengen colok headset itu bisa. Dan di bagian bawahnya juga ada konektor buat si charging docknya. Dan uniknya dari si charging docknya Fanatec ini, mereka itu juga support sama DualSense dan juga DualSense Edge. Cuman di sini gue belum punya DualSense atau DualSense Edge, jadi gue nggak bisa cobain. Cuman menurut mereka itu kompatibel. Dan siapa tahu kalian ada yang tertarik dan kalian udah punya DualSense atau DualSense Edge tapi pengen punya docking terpisah gitu ya. Nah itu bisa comot punya si Fanatec ini. Build quality-nya buat 400.000 menurut gue oke-oke aja ya buat harganya. Terus juga coatingnya juga oke-oke aja. Hand feel-nya pun juga cukup ngegambarin lah harganya. Gue rada susah juga deskripsiinnya, dan dia juga lumayan ringan pas dipegang gini. Di bagian belakang gripnya itu juga ada bintik-bintiknya biar dia lebih grippy juga, dan overall gue nggak ada isu soal build quality-nya. Udah pas buat harga 400 ribuan. Terus buat button-buttonnya sendiri dia membrannya, cuman buat tactility-nya bagian face buttonnya di segitiga kotak bulat X ini cukup responsif, nggak berat, nggak mendem, oke-oke aja. Dan surprisingly buat di pad-nya atau directional pad-nya, di sini biasanya tuh gue lumayan susah adaptasi kalau misalkan gue dapat gamepad yang di padnya ini membran ya. Dan agak susah tuh kalau gue main game fighting buat input EWGF segala macam. Biasanya tuh gue perlu adjustment dulu biar bener-bener bisa input itu gitu, karena lumayan susah kan. Dan di gamepad ini surprisingly di padnya enak banget pas gue coba input EWGF atau bahkan input quarter circle forward ya di game Tekken 8 gitu. Di sini inputnya gampang, kayak gue pas pertama kali nyoba gue lumayan kaget karena langsung ke input itu EWGF-nya langsung pas. Dan ya di padnya gue nggak tahu kenapa, pokoknya di padnya buat main Tekken atau game fighting lainnya ya harusnya sih ini cukup enak, meskipun dia bentuknya itu plus ya. Dan ya mantap di padnya. Buat bumper R1 sama L1-nya dia bentuknya itu button ya, bukan kayak tuas yang ada di WGP 15. Jadi secara konsistensi mencet, posisinya mau di ujung-ujung itu tetap bisa dipencet, dan dia ini tactile banget. Gue nggak tahu kenapa ini enak. Dan di bagian L1, R1, R2, L2-nya juga ada bintik-bintiknya, jadi kita bisa yakin ini kita pencet ini gitu. Terus buat triggernya sendiri menurut gue dia lumayan ringan, tapi buat game racing menurut gue ini harusnya nggak keganggu. Dia bukan yang ringan banget kayak WGP 15 yang paling pertama atau kayak King Kong 2 Pro ya. Di sini tuh menurut gue triggernya masih oke buat game racing, kayak buat mencet dikit, buat ngegas dikit atau ngerem dikit gitu ya. Nah itu ini masih enak menurut gue. Jadi buat main Forza ini no issue juga sih dari gue. Dia juga punya back button di bagian belakang dan posisinya enak, nggak gampang kepencet, dan bisa diatur juga lewat kombinasi buttonnya, nanti bakal gue jelasin. Terus buat analog sama triggernya itu dia udah pakai Hall effect, dan spesifiknya buat di analognya itu mereka pakai Hall effectnya GUI kit. Jadi harusnya untuk urusan drifting
itu udah bukan jadi isu. Dan movementnya sendiri menurut gue udah smooth karena di pinggirnya itu dia dikasih coating glossy gitu, jadi udah enak. Terus buat circularity defaultnya itu dia bentuknya bulat ya, tapi kalau misalnya kalian pengen ganti ke bentuk kotak itu juga bisa lewat kombinasi buttonnya. Terus buat fitur-fitur kayak turbo, time macro bisa sampai 5 menit ya. Terus habis itu bisa swap si face buttonnya biar jadi lewatan Nintendo Switch, itu juga bisa. Buat kalibrasi si analognya pun juga ada, itu semua shortcut-shortcutnya udah ada di manual booknya, jadi jangan lupa dibaca. Nah, si gamepad ini tuh juga punya fitur Gyro, dan fitur Gyro-nya ini spesifiknya mereka kasih nama Smart Gyro. Jadi Smart Gyro ini tuh kayak semacam shortcut biar kita gampang pakai Gyro di semua game yang bahkan nggak support sama Gyro, atau biar nggak ribet lah settingnya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita di sini tuh harus masuk ke mode X input dulu karena dia defaultnya itu kan di input. Jadi cara masuk ke mode X input itu adalah kita harus pakai mode wired-nya dan kita tinggal pencet option sama share barengan di hold, nanti dia bakal pindah sendiri ke X input. Dan kalau udah ke X input, kita tinggal nyalain si Smart Gyro-nya dengan pencet L2 sama touchpad-nya dan dia udah langsung nyala si Smart Gyro-nya kalau kita pencet atau ngehold si L2-nya. Di game-game apapun ini works dan Gyro-nya enak menurut gue dan cukup akurat. Gue memang bukan orang yang pas buat kalian nanyain soal Gyro-nya akurat atau enggak ya, cuman menurut gue ini Gyro-nya enak-enak aja. Nah, di mode wireless atau di mode D inputnya bisa nggak bang pakai Gyro? Jawabannya bisa. Nah, di sini kebetulan si gamepad ini udah kedetek sensor Gyro-nya ya di Steam-nya langsung. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau main game spesifik itu sebenarnya kita tinggal nyalain settingan Gyro-nya dari Steam. Itu bisa caranya tinggal buka settingan spesifik gamenya, terus habis itu langsung kita nyalain Gyro-nya langsung, atau mau assign button buat mencet tombol tertentu buat nyalain Gyro-nya itu juga bisa dari settingan Steam. Atau kalau kalian pengen pakai DS for Windows itu juga bisa, cuman DS for Windows gue belum sempet cobain, tapi setidaknya gue coba di Steam, Gyro-nya juga works well, kurang lebih sama caranya, cuman bedanya ya mungkin tambah step sedikit untuk bisa pakai Gyro-nya di mode wireless. Terus buat koneksinya si WGP16 ini dia Bluetooth sama wired only. Buat dongle dia nggak ada, kayaknya seingat gue sama kayak di Nova yang pertama pun juga sama ya, dia cuma Bluetooth doang seingat gue. Jadi dia koneksinya pun juga sama ya, Bluetooth sama wired mode doang. Dan secara Bluetooth jadi otomatis polling rate-nya tidak bisa setinggi dongle ya, cuman di wirednya ya kalau misalkan kalian main-main casual atau apa, ini menurut gue masih fine-fine aja karena gue pakai buat main Stellar Blade itu masih oke sih, gue nggak ada kendala kayak nge-lag, delay atau apa, nggak berasa sih kalau dari pengalaman gue. Terus buat baterainya gue masih perlu tes lebih lanjut lagi karena jujur aja gue baru pakai gamepad ini kurang lebih itu sekitar 2-3 harian dan baterainya masih belum habis sampai hari ini, jadi ya gue perlu waktu lebih panjang. Kalian boleh join Discord atau follow Instagramnya CTID buat tahu lebih lanjut kalau kalian pengen tahu soal ini. Nah, buat compatibility-nya itu si gamepad ini tuh dia support sama, kalau di mode wired itu bisa ke PC, PS3, PS4, sama ke Nintendo Switch. Terus buat Bluetooth-nya bisa ke semuanya juga, plus include sama Android sama iOS. Dan terkhusus untuk di PS3 dan juga PS4 itu kita harus cara pairing-nya itu tinggal colok dulu mode wired ke PS3 atau PS4-nya baru bisa dia ke connect gitu. Dan untuk compatibility-nya menurut gue udah cukup lengkap. Untuk Xbox tentu saja tidak bisa gitu ya. Dan gue sempat dikasih tahu juga sama Fantech sebelum gue rekaman ini kalau misalkan si gamepad ini katanya juga support sama PS5 gitu. Tapi katanya cuma bisa ke beberapa game doang yang support di PS4 juga gitu. Cuman gue nggak tahu karena gue nggak punya PS5, jadi gue nggak bisa membuktikan atau memvalidasi apakah informasi dari mereka itu betul atau tidak ya. Cuman ya ini keep to note aja sih ya buat kalian infonya. Dan ya kayaknya itu sih ya soal si Fantech WGP 16 Nova 2 ini ya. Dan gue rasa itu aja sih fitur-fiturnya, menurut gue udah cukup oke aja di harga 400 ribuan. Dan memang kalau kita bandingin tuh ini kayaknya tuh bukan penggantinya Nova Pro yang sebelumnya ya, karena seingat gue tuh dia ada fitur trigger lock-nya segala macem. Dan gue awalnya expect ini tuh bakalan ada di level yang sama kayak WGP 15 V2 Pro S ya kalau nggak salah, punya fitur-fitur yang sama, mechanical segala macem. Cuman ya kita dapatnya yang versi Nova yang biasa, belum yang Pro lah. Dan menurut gue Nova Pro ini necessary sih, menurut gue kayaknya harus ada gitu. Jadi biar line up buat layout PS juga tetap ada yang bisa dibilang fitur-fiturnya udah lengkap kayak WGP 15 V2 yang Pro paling tinggi lah gitu. Jadi biar
bisa keep up juga di harga sekitar 400 atau 500 ribuan gitu. Dan ya gue rasa itu aja. Kalau kalian memang suka sama layoutnya DualSense atau PS, DualShock gitu ya, ini menurut gue bisa jadi pilihan. Kalau kalian memang suka sama fitur-fiturnya, plus ada charging dock juga biar keren taruh di desktop kalian. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Seperti biasa, komen di bawah gimana pendapat kalian. Jangan lupa buat subs. Gue Luis dari Kenekta Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.